Assalamualaikum pemirsa Ayah Kerti Media Podcast Anak Anak Medan. Medan ya. Jumpa lagi dengan kami, saya Yudi. Dengan saya Hasan pemirsa. Ya, pertama kita ucapkan salam olahraga. Salam olahraga. Jadi kita bahas olahraga. Salam Piala Dunia. Ya. Pertama kami ucapkan terima kasih dulu kepada pemirsa yang udah nonton, udah mendukung podcast Anak Medan selama ini. Melalui subscribe, comment, share, and like. Nah, bermacam-macam lah. Kemarin kita bahas, ingat saya, mengenai Timnas U19. Iya, di Piala AFF ya. Nah, sekarang ini Championship. lagi gebiar Piala Dunia. Demam Piala Dunia Nah, 2026. ini mau kita bahas ya. Ada banyak data dan fakta yang sudah kami kumpulkan. Ya, kan? Benar, Piala Dunia ini yang udah masuk pertandingan 3. Jadi rasa sayang kalau nggak kita bahas, Pak ya. Kalau nggak kita bahas ya. Dalam podcast ini alangkah ruginya kita ya. Ini Piala Dunia. Nah, seluruh dunia walaupun timnas kita nggak masuk, tetap masing-masing. Tapi tetap masuk. Masing-masing kan punya jagoan. Iya. Ya, kan? Bayangkan kita menunggunya 5 tahun, Wah. Iya. 5 tahun ya untuk menunggu momen ini ya. Iya, Jadi 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi baik sekali ya kita bahas di podcast pada kali ini. Iya. Diselenggarakan di 3 negara lah. 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ya. Nah, dari 3 pertandingan yang sudah dilalui tim-tim besar ya, banyak kejutan, banyak fakta, banyak fakta di lapangan. Banyak yang terjadi di lapangan. Ya. Yang terupdate ya malam yang fakta pertama, tim pertama lolos Piala Dunia. Knockout Meksiko ya. Merupakan tim tuan rumah yang 3 kali menang ya. Dia tadi pagi dia menang melawan Ceko 3-0. Jadi nilai sempurna ya Meksiko ya. Dia yang pertama kali lolos ke babak knockout. Debutnya di Piala Dunia sekali ini ya. Memang Meksiko tim sombrero ini terkenal ya. Dari 3 tuan rumah lolos semua. Lolos semua termasuk Kanada lolos bersama Swiss. Meksiko yang mengejutkan, tim yang mendampingi Meksiko nih, Pak. Apa itu? Afrika Selatan di luar dugaan. Lolos pertama kalinya ke babak knockout. Dengan mengalahkan wakil Asia. Korea Selatan. Di luar dugaan tuh ya. Di luar dugaan karena Korea diunggulkan. Diunggulkan untuk mendampingi Meksiko, ya kan? Tapi Korea masih menunggu peringkat 3 terbaik lah. Tapi kenyataannya di lapangan kita saksikan ya pemirsa ya. Debut Afrika Selatan nih. Tadi Korea menang penguasaan bola. Benar. Tapi tidak ada aktivitas. Untuk penyelesaian akhir. Jadi untuk penyelesaian akhirnya. Nggak ada. Disitulah dia. Walaupun dia diperkuat oleh Son Heung-min, kan? Pemain dari sekarang main di Amerika ya. Son Heung-min ya. Dia bekas pemain Tottenham Hotspur ya di Liga Inggris. Ada juga pemain Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, tapi nggak mampu menggendong Korea untuk lolos ke babak langsung. Jadi debut pemain Korea itu kelihatan sekali ya, sangat mengandalkan Song ya. Sangat. Dan Lee Kang-in dia pemain Paris Saint-Germain. Yang kedua, sementara ini top skor masih dipegang Messi ya. Tapi ditempel ketat ya dengan 4 pemain lainnya. Kalau kita bicara Messi, Pak, luar biasa dengan usianya. Dia sekarang memegang top skor sepanjang masa Piala Dunia. Ya, Messi. Mengalahkan Miroslav Klose. Jadi debut Messi juga di Piala Dunia kali ini nggak terlepas ya dengan debut pemain senior Cristiano Ronaldo juga ya. Mungkin ini ajang terakhir mereka ya di Piala Dunia. Ajang terakhir mereka ini. Iya, tapi masih dibutuhkan ya oleh negaranya ya, untuk membela Ronaldo barulah. Semalam Ronaldo berhasil mencetak. Bisa bergembira ya. Bahkan hampir hat-trick. Hampir hat-trick benar. Ronaldo. Messi 5 gol diikuti pemain Norwegia Erling Haaland 4 gol. 4 gol. Prancis Kylian Mbappe 4 gol. 4 gol ya. Vinicius Junior 4 gol. Ini tempel ketat ya. Dan Vinicius berhasil membawa Brazil ke putaran knockout ya. Sama Maroko ya. Maroko yang pun luar biasa ya. Menang lawan Haiti 4-2 ya. Luar biasa. Maroko ini merupakan semifinalis Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Iya benar. Kalah dari Kroasia. Ya kan?
Memang di akhir ya permainan Maroko sungguh gemilang ya. Iya, di situ banyak pemain seperti ada Ashraf Hakimi, Hakimi PSG, ya. ada Ibrahim Diaz dari Ya benar. Real Madrid, ya banyak pemain-pemain Pemain bintang. Amrabat dari Manchester United, Iya. ya kan. Jadi wajar ya Maroko ini sangat solid dan Benar. di pertandingan pertama dia menahan Brazil 1-1. Itulah bukti daripada kehebatan Singa Atlas itu. Benar. Maroko, ya kan. Nah, Jadi gini Wak, ada sedikit yang aku mau tanya ini. Ini kan kiprah pemain senior nih ya, yang mungkin di ini ajang terakhir mereka ya di Piala Dunia kali ini ya. Ada. Itu bisa Wak jabarkan sedikit ya Wak, itu pemain-pemain senior ini yang seperti Messi ya, atau Ronaldo atau mungkin dan yang lainnya, bisa Wak ceritakan sedikit ini bagaimana peran mereka itu sangat dibutuhkan ya untuk membangun timnya sampai bisa gemilang ya permainan mereka. Jadi walaupun di usianya yang sudah lanjut begitu, tapi tetap prima ya, tetap bagus Wak ya. Iya, karena memberi support ya. Sebuah tim itu apalagi timnas butuh sosok leader. Iya. Jadi Memimpin. bisa detail sedikit Wak itu. Bagaimana peran Messi di Argentina, Ronaldo juga di Portugal, ada juga nih. Luka Modric di Kroasia. Modric ya di Kroasia ya. Aku gemilang sekali Wak ya. Dilihat umpan-umpan mereka itu, bagaimana membawa timnya itu. Bisa Wak ceritakan sedikit Wak. Ya. Kalau kita bicara pemain senior ya. Karena di sebuah tim itu kan butuh leadership. Pemimpin ya kan. Jadi sosok seperti Messi, Ronaldo, Luka Modric. Juga ada kiper, salah satu kiper yang macam Manuel Neuer dari Jerman. Iya, Neuer ya masih main. Umur juga kan. Kiper tim yang baru debut di Piala Dunia. Cape Verde. Dari Amerika. Dari Afrika ya kan. Itu umurnya juga udah di atas 41. Jadi betul-betul pemain senior ini dikombin dengan pemain muda. Pemain senior untuk memimpin dan sebagai leader, memimpin dan untuk bagaimana menaikkan tim itu, semangat tim itu fungsi mereka kayak di Argentina semua pemain sangat tunduk pada Messi. Ya. Jadi di situ kunci suksesnya ya. Kunci sukses. Bagaimana tim pemain juniornya yang lain tetap mengikuti arahan seniornya ya. Seniornya. Messi, terbukti ya. Argentina belum kalah. Walaupun ya di Portugal sendiri Wak, pada awalnya mungkin ada sedikit miss ya. Ada. Di awal ya bagaimana pemain juniornya ya. Pertandingan pertama masih kurang sinkron ya di awal ya, di awal-awal laga. Iya sih Wak. Kalau pertandingan pertama itu tidak selalu mulu. Iya. Tapi akhirnya begitu dia ketemu dengan kemarin ya Portugal Uzbek ya. Bos itulah baru jumpa prima permainan Portugal ya. Karena memang nanti kita bahas juga sedikit mengenai tim-tim besar ini. Benar. Fakta lainnya adanya mistis Pak di Piala Dunia. Itu bagaimana jabarkan sedikit? Ya, ini viral nih Pak. Iya. Kan? Inggris lawan Ghana. Itu kan 0-0 Pak. Iya benar. Jadi sebelum pertandingan rupanya kalau sini dubes namanya. Akun besar dari Ghana sudah menjampi-jampi Harry Kane. Striker timnas Inggris. Jadi tidak bisa bermain berputih ya. Tidak jago lah. Tidak keluar apanya. Dan terbukti Wak. Padahal bola tinggal enak saja. Tidak bisa digolkan oleh Harry Kane. Tidak bisa digolkan Harry Kane ya. Ini. Dan di lapangan itu memang jadi ini. Kalau versi Indonesia sendiri aku jabarkan kena umi-umi itu. Tidak. Di umi-umi Harry Kane ya. Guna Harry Kane. Nggak bisa percaya. Memang kita percaya nggak percaya Pak ya. Dari cuplikan pertandingan itu memang ada sambil merapalkan mantra dan gitu ya. Jadi dan memang membuat timnas fans Inggris itu udah terketir. Jadi fenomenal sekali ya di permainan bola ini. Segala cara ya. Viral di Piala Dunia baru aja. Benar. Yang penting tetap sportif ya, walaupun permainan tapi di luar lapangannya itu terserah masing-masingnya. Di luar lapangan. Percaya itu. Tapi terbukti ya. Terbukti pula Harry Kane tidak mampu padahal dia striker ganas.
Lawan Kroasia 2 gol. 2 gol. Iya. Masa lawan Ghana nggak bisa? Lawan Ghana nggak bisa. Secara logika ini kan. Kita berpikir ya kan. Tapi sepanjang permainan kan kita bisa melihat juga ya. Bagaimana ada peluang-peluang yang memang betul-betul akurat ya untuk menghasilkan gol. Tapi ternyata tidak bisa ya. Naik bola ya. Jadi seperti ada yang menghalangi saja begitu ya. Ada yang mengangkat. Memang Afrika juga dikenal dengan. Iya. Dubes ya kalau di Sumut ini dubes ya. Iya, benar-benar. Ada. Kalau di Indonesia nggak ini masalah dukun-dukun ini, apalagi bola tarkam. Itu ngeri kalau di Indonesia. Sekelas Liga Tarkam aja udah pakai seperti itu ya. Dan jadi fakta yang lain lagi kita Jadi kesimpulannya sepak bola juga bisa dijauhkan dengan bisnis lah ya. Dengan hal-hal yang natural ya. Cuma natural ya. Dan yang final lagi dari Piala Dunia pada saat pertandingan Norwegia lawan Senegal. Norwegia Senegal yang dimenangkan secara dramatis oleh Norwegia 3-2. Dramatis kan. Di akhir pertandingan mereka melakukan picking club. Seperti itu, khas Norwegia. Norwegia itu kan picking. Pickingnya. Terkenal sekali. Jadi bagaimana itu bisa memicu semangat itulah yang dilakukan picking club. Waktu mereka menang lawan Senegal, memastikan diri ke babak knockout bersama Prancis. Bersama Prancis ya. Itu viral-viral selama penyelenggaraan Piala Dunia. Dan fakta yang lain adalah tim-tim dari negara Asia yang terkenal curang nih, Bang. Ya benar. Qatar. Seperti Qatar sendiri ya. Arab Saudi. Babak belur. Betul. Bagaimana mereka itu dulu bermain dengan timnas ya di lapangan. Timnas kita kalau enggak. Akhirnya kan karma sendiri, Pak. Kita lihat sendiri, kita saksikan ya pemirsa ya. Ini pesan bagi kita juga nih para fans timnas ya. Melihat debut Qatar dengan Arab Saudi ya, yang bagaimana mereka waktu di penyisihan kemarin ya dihancurkan Spanyol loh. Jadi akhirnya mereka kena karma sendiri pemirsa. Dan di pertandingan terakhir Qatar 3-1. Dan di Piala Dunia ini nggak tanggung-tanggung tetap juga menunjukkan permainan yang kasar. Sampai patah. Kasar ya. Begitulah memang Qatar itu kualitasnya hanya seperti itu. Jadi jauh sekali dari sportivitas ya benar. Udah banyak dikritik lebih bagus Indonesia loh, Jepang yang tampil. Yang tampil ketimbang Arab Saudi dengan Qatar sendiri. Kayak banyak. Arab Saudi dikeluhkan pelatih Uruguay. Iya, benar. Main guling-guling. Terlalu dramatis. Dramatis benar. Udah marah itu pelatih Uruguay, ya kan? Jadi banyak sekali drama di lapangan tim Qatar dengan Arab Saudi. Sangat nggak epic lah untuk kita saksikan permainan itu. Masa mereka tampil begitu di Piala Dunia? Iya. Sekelas ajang Piala Dunia tetap menunjukkan ini seperti itu ya. Jadi sangat nggak layak ya untuk mewakili Asia ya. Jadi kenapa nggak Jepang aja dengan apa ya yang mewakili? Itulah kata pelatih Kanada. Statementnya. Jadi untuk Asia yang belum tersentuh kekalahan Iran dan Jepang. Sedih ya. Bagaimana dengan debut Iran ini, Pak? Iran berpengaruh ya permainannya, Pak, dengan konflik Timur Tengah ini ya. Dengan kualitas permainan Irannya. Semakin membara. 2 kali tampil, 2 kali seri ya. 2 kali ya. Tapi tetap mereka menunjukkan semangatnya ya di tengah konflik ya. Pertandingan pertama mereka walaupun habis pertandingan langsung diusir, Pak. Udah mulai istirahat, cabut. Iran ini. Bagaimana perlakuan? Dan yang paling ditunggu kalau Iran ketemu Amerika Serikat. Iya. Benar. Itu juga kita seksi. Dan Iran punya peluang lolos ke babak knockout. Iya benar. Di pertandingan terakhir dia akan melawan Mesir, Egypt ya. Muhammad Salah ya kan. Jadi kalau dari segi poin, Iran 2 poin, Mesir 4 ya. Belgia 1, Selandia Baru 1. Jadi kalau seandainya nanti draw ya permainan Iran dengan Mesir, bisa dipastikan lolos ya. Bisa lolos. Mesir dengan Iran ya. Tengoklah Belgia lawan Selandia Baru ya kan. Iya, Belgia dengan Selandia. Tim sebesar Belgia. Ranking 4 Piala Dunia yang kemarin ya. Dia kelas bisa Belgia. Menahan imbang 0-0 kata. Iran. Iran ya. Kalau Jepang lebih ngeri lagi. Belanda yang tahannya. Dan menang 4-0 lawan Tunisia. Lawan Tunisia 4-0. Kaleng-kaleng dan di pertandingan besok Jepang akan menghadapi Tunisia.
Jepang dengan Tunisia. Jepang akan menghadapi Swedia. Ini Swedia. seru ini, Pak. Iya. Tapi Jepang kalau hanya saya di atas kertas mengunggulkan Jepang. Jepang hanya butuh hasil imbang saja. Iya, hanya dengan hasil imbang. Tapi Udah saya tetap lolos. menjagokan Jepang untuk Ya. menang ini. Dan pertandingan lainnya Belanda Tunisia. Belanda Tunisia. Nah, Belanda berhasil menang telak lawan Wah, Swedia. ya, begitu luar biasa. 5-1 ya kan. Nah, skor yang luar begitu. biasa ya. Begitu luar biasa ya. Iya, iya. Dan prediksi salah satu ekonom di Jerman juara tahun ini Belanda, Pak. Iya. Jadi Wak sendiri menjagokan apa nih untuk tahun ini? Oh, jelas lah. Oranye tetap di hati, ya kan? Belanda, ya. Jadi karena agak nampak titisan penjajah juga sedikit. Ya, ini Wak, kalau masalah tadi bukan ketua aja yang ngomong begitu. Kenapa Pak Yud kok? Itu kan penjajah Pak Yud. Ini bola. Kita lihat kualitas permainan. Kita bola ya. Di lapangan bagaimana? Ini kalau kita bicara lain ya, kalau Belanda 3,5 abad menjajah Indonesia. Tapi yang tinggalkannya banyak. Begitu. Bangunan kokoh, jalan, dan tidak pernah menebang hutan, mengambil hutan. Pemerintah sekarang bahkan sebagian besar rakyat kita sekarang ini minta dijajah Belanda kembali. 80 tahun Indonesia mereka apa yang dapat kita? Lihat, dijajah. Banyak. Belanda tolong jajah kami kembali. Ketimbang kita dijajah oleh bangsanya sendiri. Dan fakta yang mengenai Belanda nih, Bang. Permainannya epik lah. Kemarin ada nobar di Ambon, Maluku. Ribuan fans Belanda nonton, Bang. Benar. Nah, itu luar biasa. Dan dihadiri duta besar Belanda. Langsung itu viral. Mendukung Orange di Maluku ini. Iya. Kalau kita bilang Papua juga. Maluku dan Papua. Ya, di sana memang Belanda memang tim oranye memang. Kalau Belanda bermainnya seperti lawan Swedia, ini bisa dipastikan dari apa yang diprediksi. Karena prediksi ekonomi Jerman ini betul, Wah, sudah 3 Piala Dunia betul. Prancis juara betul. Argentina juara betul. Jadi hari ini dia memprediksi Belanda juara. Tapi saya mengunggulkan Maroko. Alasannya nih, Bang. Alasannya kepingin saya tim dari Afrika. Iya, Afrika ini untuk tahun ini menang ya. Karena Maroko di Piala Dunia kemarin sempat dia membuat terobosan besar ya di 4 besar. 4 besar. Iya. Jadi tidak ada salahnya mungkin di tahun ini Maroko lebih menunjukkan ya kelasnya ya. Jika kemarin mereka kalah tersingkir ya, yang akhirnya Argentina dengan Prancis ya. Ya. Tapi kan kita sama-sama menyaksikan ya pada saat itu ya, Argentina dengan Maroko ya kan pada saat itu ya, itu sangat sulit sekali ya untuk poin kemenangan ya. Nah, Maroko ini di luar dugaan memang. Juara Piala Afrika. Iya. Dan permainan kualitas pemainnya itu merata, Wak. Bagus, speednya juga luar biasa ya. Itulah kita lihat si Hakimi ya. Bagaimana? Iya, itu luar biasa ya. Julukan singa kelas. Luar biasa deh. Afrika. Hasan ini dia lain ya. Iya. Maroko ya, kita tengok juga itu dia. Saya memang berjumpa siapa dulu di babak knockout. Iya. Nah, karena itu juga mau kalau dia jumpa yang kira-kira dia bisa lanjut. Iya. Karena dia semakin menuju ke atas itu permainannya stabil dan bahkan semakin bagus. Itulah kalau yang saya lihat dengan tim Afrika Maroko. Iran lawan Amerika. Iya. Sama-sama saya juga ingin menyaksikannya. Ini dia ada sekedar bola tapi politik juga ada situ ya kan. Nah, Iran udah menang ini. Iya. Dengan bermain di Amerika. Udah menang ini. Iya. Asal jangan aja nanti main di stadion. Ya kan, di belakang Iran rudal sahab ya. Di belakang Amerika ada B26 walaupun Iya. Bola mendamaikan semua. Iya. Jadi sehebat apapun konflik itu. Ini hebatnya Piala Dunia. Iya. Tapi olahraga ya, sepak bola ini yang luar biasa. Iya, di pertandingan besok juga ada bisa mengumpulkan bangsa-bangsa di Liga. Ada Jerman Ekuador, Jerman udah pasti lolos. Iya, tapi agak kurang sedikit diunggulkan ya untuk Jerman tadi. Jerman dibanding yang sudah-sudah. Iya. Karena yang diunggulkan ini Spanyol. Iya, Spanyol, Inggris juga diunggulkan. Argentina. Iya, Argentina apalagi Brazil juga ya.
Banyak ya. Jerman Tapi ya. Belanda termasuk Belanda wah. Banyak Iya. unggulan. Tapi Jerman agak kurang dilirik Iya, nampaknya. tapi udah 2 kali menang Belanda. Jerman. Jerman ya. Iya. Justru tim Panzer ini banyak ini apa namanya kejut-kejutan wah. Iya, tim Panzer kan lambat panas. Lambat panas. Memang dari Iya. sebelum-sebelumnya pun begitu. Dan Biarkanlah nggak diunggulkan, tapi pada akhirnya nanti bisa mereka mencapai di puncak. pertandingan terakhir mereka akan menghadapi Ekuador. Iya benar-benar. Ekuador wajib menang. Itulah tim Panzer. Tim Panzer tinggal enak lah. Iya benar-benar. Dan di pertandingan lain ada Pantai Gading lawan Nah, ini juga seru nih Pantai Gading Curaçao. Iya, Pantai Gading. Curaçao ini kan baru pertama kali ikut Piala Dunia. Oh, yang pernah dikalahkan Indonesia. Indonesia ya, Curaçao ya. Tapi dia udah berhasil imbang sama Ekuador. Imbang pula ya. Jadi ini menarik. Pantai Gading Pantai Gading tadi hanya butuh hasil imbang untuk lolos menemani Jerman. Karena dia udah menang kan. Benar. Lawan Ekuador ya kan. Nah, Pantai Gading pun saya lihat kuat ini. Ya, banyak pemain-pemainnya bermain di. Jadi Wak, bagaimana menurut Wak sendiri untuk peluang Portugal? Setelah ini menemukan formasinya ya, waktu ketemu Uzbek kemarin, sepertinya udah nampak lah mereka ya, bagaimana Hernandez sendiri ya, udah sinkron dengan Ronaldo, bagaimana dia mengharap banyak passing-passing ya untuk Ronaldo itu, yang sebelumnya itu tidak ada diberikan ya kepada Ronaldo. Akhirnya ini bagaimana padunya ya tim Portugal kita saksikan kemarin. Kalau Portugal asal dia bermain sebagai tim sangat bahaya Portugal ini. Karena di situ semua ada. Ronaldo lah kita bilang udah. Bruno Fernandes, Raul Cancelo, Nuno Gomez. Nah, juga ada Vitinha. Ini semua dari depan sampai belakang ini pemain-pemain terbaik semua. Terbaik semua. Nah, generasi ini aku saksikan juga di belakang layar wah. Di barisan komentator ya. Di situ kan sewaktu debut Portugal Uzbek ya. Itu di belakang kan ada Zlatan Ibrahimovic dengan Thierry Henry ya. Bagaimana ya mereka yang tadinya mendaunkan Cristiano Ronaldo ya. Tapi begitu melihat debut Ronaldo sendiri di waktu ketemu Uzbek kemarin, itu mereka menunjukkan wajah masam ya kan. Seperti ada kecemburuan begitu ya. Bagaimana Ibrahimovic ya, dan Thierry Henry. Ronaldo ini kan fisik dan stamina dia tetap terjaga. Tetap fit ya. Itu yang mereka nggak tahu. Bagaimana dia mencetak 2 gol itu, tapi kelihatan wajah mereka itu Henry dengan Zlatan ya. Kalau Messi ini bakatnya murni memang murni, memang tega lah ke Messi ya kan. Kalau Ronaldo punya bakat tapi dia diasah menjadi top global ya. Ya kalau peluang Portugal tetap dia 4 poin. Tapi Ronaldo sendiri dia mesin, dijuluki mesin dia. Fisiknya yang luar biasa. Jadi itu dari pengakuan beberapa teman-temannya yang berkunjung ke rumahnya ya. Bagaimana Cristiano Ronaldo itu bahkan seorang mesin ya. Mereka menyaksikan latihan fisik dia itu yang luar biasa ya. Portugal wajar diunggulkan. Materi pemainnya merata. Ya, begitu juga Argentina. Argentina ini kan banyak pemain yang 2022 kemarin juara. Nah, itu masih mereka bergabung di grup yang menurut saya kurang teruji. Dan banyak juga yang mengunggulkan Portugal nih. Banyak. Untuk menjuarai Piala Dunia pada tahun ini. Iya, bersama Spanyol kan? Iya, Spanyol. Spanyol juga Prancis. Di Prancis ini Pak, ngeri-ngeri ini. Kalau Prancis memang. Kalau itu udah langganan itu setiap tahun diunggulkan. Setiap penyelenggaraan Piala Dunia tetap diunggulkan pemain Prancis. Muda, tapi kualitasnya udah. Iya. Pemain-pemain muda, kualitas yang luar biasa. Ada Desiree, ada Michael Olise. Iya benar. Dan sang bintang Kylian Mbappe. Jadi pemirsa, kalau kita bicara Piala Dunia ini, sulit rasanya kalau kita tidak namanya bulan ini tidak bersinggungan dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan tadi ya kan. Jadi kalau saya pribadi, ya kan, saya pendukung Belanda. Saya Maroko. Kenapa? Kalau saya dari tahun 1988 udah dukung Belanda. Kenapa Belanda?
Saya menyukai trio Belanda. Trio Belanda. Ruud Gullit, Van Basten, dan Iya, itu trio yang legenda itu. Ya, mereka membawa Belanda Marco van Basten ya. juara Piala Eropa tahun 98. Tapi kalau ditanya siapa striker terbaik, ada dua, Pak. Nah, siapa? Nomor 2 Van Basten. Nomor 1 Ronaldo botak Brazil. Iya, Ronaldo. Itu kalau nggak Brazil ya. Ronaldo Brazil. Sulit sekali Brazil menemukan talenta seperti dia. Iya, sulit ya untuk mendapatkan. Belum ada, Pak. Pengganti sampai sekarang. Dia memang murni striker. Murni. Kalau nggak gara-gara lututnya cedera aja, ngeri lah dia. Iya. Makanya dijuluki fenomenal. Iya. Fenomenal. Ya, nah, kalau Messi, Cristiano Ronaldo, yang lain kan bukan striker. Real striker menurut saya Ronaldo. Iya, Ronaldo striker dia. Brazil memang kehilangan sosok Ronaldo ya. Pak kali ya. Brazil, saya lihat kalau dan backnya yang fenomenal juga, Roberto Carlos. Belum ada yang menggantikannya sampai sekarang mungkin. Kalau Roberto Carlos, Marcelo dulu kemarin ada. Tempat Marcelo. Tapi kalau striker belum ada. Iya. Kiper juga. Belum ada yang menggantikan Fabian Barthez. Oh, Prancis. Iya kan? Kiper Prancis itu juga fenomenal tuh ya. Itu kiper apa ya? Tidak tinggi tapi jago. Tidak jago ya. Kecilnya sosoknya ya kan. Sama dengan kiper Meksiko. Jorge Campos. Campos juga. Benar ya kan kiper. Iya. Jadi Piala Dunia banyak memunculkan serba-serbi ya kan. Tadi kita tengok dukun beraksi ya kan. Dukun beraksi. Dan didominasi oleh pemain-pemain muda yang punya skill cepat ya. Salah satunya kalau pemain skill muda cepat, mesin-mesin gol semua. Menurut saya bakal bersinar Lamine Yamal. Iya. Di Spanyol ini. Memang skill. Tapi di kiprah kemarin waktu dia ketemu tim dari apa ya? Ada seperti diskriminasi ya. Dia menunjukkan ada protes ya. Karena dia menunjukkan bahwa dia Muslim. Dia orang Islam. Iya, karena dia Muslim, jadi mendukung Palestina. Iya. Tapi dia dibela oleh Perdana Menteri Spanyol. Benar. Memang Spanyol terkenal mendukung Palestina, Pak. Iya. Jadi pada saat itu fans Spanyol itu waktu ketemu Arab Saudi ya, di laga dengan Arab Saudi ya Spanyol. Ya. Jadi ada di situ ungkapan rasis dari supporter ya. Siapa yang duduk katanya tidak berdiri, bahwa itu adalah fans Arab Saudi katanya, bahwa dia menunjukkan Muslim. Jadi Lamine ya, dia menunjukkan ketidaksenangannya. Jadi sewaktu pertandingan berakhir pun, walaupun kondisi Spanyol menang, dia tetap langsung masuk ke ruang ganti ya. Tidak ada menunjukkan euforia kemenangan. Cetak gol lebih mencetak itu syukur lah. Ya, yang salut kita. Pemain muda dengan dedikasi seperti itu. Dan pertandingan pertama itu terkejut kita. Spanyol imbang lawan Cape Verde tadi, Wak. Iya. Jadi di ajang sepak bola ini ya, pemirsa ya, di Piala Dunia ini memang sudah selayaknya lah dihapuskan segala macam sara ya, diskriminasi sara, suku, agama, ras itu. Rasisme. Semuanya berkumpul di satu liga bangsa-bangsa yang dengan nama World Cup ya, Piala Dunia, ajang 4 tahunan ini yang bergengsi. Jadi kalau sudah ada unsur sara dan diskriminasi itu sangat sudah mencederai untuk apa ya, pertandingannya marwah sepak bola itu. Sangat menarik ya. Jadi sepak bola pure lah, murni sepak bola. Tunjukkanlah kualitasnya di Liga Bangsa-Bangsa ini. Yang sini, Wak. Yang kerja, Wak. Iya. Karena pertandingan sepak bola pagi ya. Jalannya nggak menentu ya. Mau ditonton dini hari serba salah. Ya, maksudnya itu aktivitas kerja pagi. Ya kerja. Main bola. Iya. Jadi memang itulah. Tapi banyak yang streaming juga, Pak. Pakai HP. Ya kan sekarang bisa udah canggih nggak kayak dulu. Iya kan. Nah, sambil kerja bisa juga tetap menikmati momen-momen Piala Dunia. Ya. Karena Piala Dunia kali ini diselenggarakan di Amerika. Makanya di sini pagi ya. Jam 6 mengikut time zone ya. Jam 2, jam 8 begitu. Jadi untuk pemirsa podcast Anak Medan, nanti akan kita bahas lagi itu 32 besar.
Benar. bagaimana prediksinya, Iya. bagaimana situasi, siapa lawan siapa sudah Iya. kelihatan dari hasil pertandingan besok Sabtu dan hari Minggu. Bagaimana sudah mengecil ya, mengerucut ya jadi tim-tim 30 ini. karena yang diambil itu juara dan runner up dan peringkat 3 terbaik sebanyak 8 Jadi tim. apapun ceritanya, World Cup Piala Dunia ini ya, Liga Sepak Bola Akbar ini tetap layak ya, dan epic untuk kita saksikan, ya, untuk kita bahaskan. Nah, sekali. Timnas boleh beda, tapi satu Piala Dunia. Macam kami aja beda pilihan untuk juaranya. Ya, kalau saya dari dulu memang Holland, kalau Hasan dia beda. Kalau saya memang dari dulu Inggris sebenarnya. Saya dari dulu memang jagokan Inggris. Tapi Inggris belum sampai sekarang belum tetap apa. Sebenarnya kalau jadi sekarang saya sudah beralih ke tim Afrika Maroko. Melihat skuad Inggris yang ini bagus. Bagus sekali. Cuman tadi mistis ya. Nggak tahu kita kenapa kok nggak begitu tadi ya kan. Tapi Inggris punya lolos kans ke knock out karena di pertandingan terakhir dia cukup imbang aja. Imbang ya. Dan banyak ya sekali yang menanti Inggris ini untuk menjuarai Piala Dunia. Iya. Yang kepingin Inggris menang ya, Inggris, juara ya. Inggris punya kan sebenarnya. Cuma kita saksikan aja nanti bagaimana kita. Jadi kalau saya di Piala Dunia sudah memang Inggris saya, tetap Inggris. Tapi untuk sekali ini ya tahun Piala Dunia kemarin dengan ini Piala Dunia kemarin pun saya tetap juga. Ya, karena melihat debutnya Maroko ya di Piala Dunia kemarin. Dan pada tahun ini 2026 ya, debutnya gemilang Maroko. Akhirnya memang situlah mulai jatuh hati saya dengan tim Maroko ini. Tim Afrika ini tuh di Piala Dunia. Kalau Afrika ya itu tadi yang kuat belakangan ini ya Maroko. Memang. Yang kita nggak sangka Senegal. Senegal ya. Senegal ini kan tim kuat juga. Tim Afrika. Kuat ya Senegal. Tapi benar. Harus tersingkir Pak. Iya. Saya 2 kali kan. Dia grupnya nggak. Maksudnya masuk grup neraka juga ya kan. Di situ ada Prancis dan Belgia. Ini bukan tim kaleng-kaleng juga ya bukan kan? Mudah ya untuk lolos ke babak. Kemarin pun kalahnya dramatis ya. Senegal. Jadi mungkin untuk gebiar Piala Dunia ini yang membuka dari podcast Medan kita cukupkan di sini aja. Semoga tim-tim Anda bisa yang Anda dukung bisa melaju ke babak knockout ya kan. Dan bincang-bincang kali ini ya seputar Piala Dunia semoga berkesannya kepada pemirsa. Dan kita akan nyebarkan nanti itu tadi Bapak 30 besar nanti udah akan kita bahas kembali. Kita bahas bagaimana peluang-peluang tim ini menghadapi siapa, gimana peluangnya, kita akan bahas. Yang penting kalau dari saya Holland tetap di hati. Beda ada ya kan. Hasan Hakimi. Ada Maroko. Pemirsa yang lain boleh dukung siapa aja ya kan. Boleh cinta sepak bola ya kan. Jauhkan judi bola ya. Jangan ya. Tetap nonton aja bagi pecinta bola. Memang sih banyak sekarang yang menganggap itu menonton bola tanpa taruhan rasanya kurang nikmat gitu. Sayur tanpa garam. Sayur tanpa garam katanya. Tapi kalau kami ya kalau memang cinta sepak bola, cinta kita tetap menyaksikan gitu. Mungkin kalau pas kami muda entah juga. Pernah juga. Enggak, kita nggak boleh nambah-nambah. Iya, nggak bisa memang. Masa muda dulu pernah. Walaupun segelas kopi. Tapi taruhannya ya makanan. Aku yang bayar. Kalau menang tim kau, aku bayar mie Aceh misalnya, begitu. Indomie biasa Indomie. Iya, makan. Indomie makan. Iya. Hanya untuk biar enak nonton. Asik. Itu udah tim kita ya kan. Macam biasa. Ibarat sayur tanpa garam. Inggris ya kan. Dia pasti bagaimana boleh mau ngantuk. Memang saya tetap Inggris memang dari dulu ya. Inggris ya kan. Saya Belanda ya, ngantuk-ngantuk udah. Tak nonton Belanda. Jadi saya Inggris dan Maroko lah. Itulah namanya Piala Dunia tadi Pak. Ya kan. Nah, jadi buat pemirsa boleh dukung siapa aja. Siapa aja ya. Ya kan. Siapa tim idamannya negara. Semoga bisa juara World Cup 2026. Jadi mungkin segitu saja dari kami. Tetap sehat ya pemirsa ya. Untuk pembahasan awal Piala Dunia ini. Benar. Karena
Piala Dunia ini kalau nggak kita bahas nggak betul. Nggak betul ya. Nggak salah. Nggak sah rasanya. Sayur tanpa garam tadi. Benar. Bagai sayur tanpa garam. Karena Piala Dunia ini akbar dibanding yang lainnya. Iya. Ya karena. Ya berapa lama kita menunggunya? 4 tahun. 4 tahunan. Ya. Dan tahun 4 tahun lagi di Arab Saudi, wah. Arab Saudi sebagai tuan rumah. Jadi mungkin segitu aja. Nanti kita akan jumpa lagi. Ya, saya. Kan di babak apa kita bahas mengenai 30 besar Piala Dunia. Bagaimana peluang tim-tim besar atau tim kejutan apakah ada nanti? Top skor bisa berubah ya pemirsa ya. Bisa berubah. Sekarang dipegang Messi dengan 5 gol. Masih. 4 saingannya di bawah pemirsa ya. Saingannya masih muda-muda nih, Haaland, Mbappe, Vinicius Junior. Terutama ya Haaland dan Mbappe ya. Haaland, menempel ketat ini. Vinicius. Itu mesin-mesin gol itu. Karena ini 3 pemainnya eksplosif, wah. Nah, jadi kita tunggu aja siapa yang akan memenangkan Patu Mas ya. sebagai top skor di Piala Dunia kali ini. Nah, akhir kata saya Yudi dan saya Hasan mengucapkan terima kasih sebesar pada berbisa. Ya, tetap dukung kami. Tetap dukung HYR Media dan Podcast Anak Medan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.